Ruang Tengah. Kembali lagi nih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Memasuki bulan Ramadan, pasti orang tua harus ekstra membuat berbagai macam kegiatan agar anak tidak bosan ya pemirsa. Mulai dari kegiatan yang menghasilkan sebuah karya, hingga kegiatan yang bisa memberikan dampak positif kepada anak. Apalagi nih, anak akan mudah merasa bosan ketika dirinya tidak melakukan kegiatan apapun. Dan kalau sudah merasa bosan, bisa-bisa yang ada si anak malah jadi males ya menjalani hari-hari selama bulan Ramadan. Aduh, ini sih problem pada setiap orang tua ya pemirsa. Kali ini, Ruang Tengah akan membahas berbagai macam informasi hal apa saja yang harus dilakukan orang tua untuk mengisi waktu luang ketika berpuasa. Dan tentunya kita sudah mendatangkan ahlinya. Jadi penasaran deh, kira-kira siapa ya bintang tamu Ruang Tengah kali ini? Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pagi hari, Nera terbangun dari tidurnya. Sudah sahur dan juga sholat subuh. Nera kemudian ketika sudah pukul 6, dia ingin berolahraga. Puasa-puasa, tapi dia tetap saja ingin olahraga. Dan ayahnya membawa ke sebuah tempat di mana di sana banyak kuda. Aku ingin naik kuda ya. Ya, ayo silakan. Dia naik kuda. Terpisah dari ayahnya ketika beristirahat, tiba-tiba ada suara. Hai Naira. Suara siapa itu? Aku Di mana? sebelah kanan. Nggak ada? Kiri. Nggak ada juga. Di mana siapa? Sudahlah, tidak perlu melihat aku. Yang penting suaraku. Kau lihat di pojok sana ada buah-buah yang renum sekali. Kamu bisa makan dan hausmu akan hilang. Aku ini puasa. Aku nggak boleh makan, minum, apalagi marah-marah di siang hari. Nanti kalau sudah sholat maghrib, baru aku boleh makan. Udahlah, nanti aku kasih hadiah. Nera tetap saja tidak mau dan memacu kudanya kembali menuju ayahnya. Ayah! Begitu ceritanya. Aduh, hari ini didongengin sama Kak Al. Kenapa? Lu kenapa? Aku mau pindah sebelah kawan. Kamu mau lanjutin ceritanya? Enggak, aku mau periksa tenggorokannya. Kenapa banyak banget suaranya orang ini. Sampai bisa macem-macem. bikin suara kudanya itu loh tadi. Iya, ketebak-ketibuknya kuda aja bisa juga dia. Ngapain lu barusan? Itu tadi cobain. No, nyobain. Ya, coba lagi, bro. Pakai bibir tadi kudanya. Mohon maaf, nggak kayak kuda, itu kayak orang bisik-bisik aja. Kita sama pemirsa dulu dong. Hai pemirsa. Kembali lagi bersama Asput dan juga Kamal di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dan masih dalam suasana Ramadan, masih dalam keadaan berpuasa nih ya. Jadi kita masih mau berbagi inspirasi supaya Ramadan kita lancar-lancar. Terus semangat terus ibadahnya nggak keganggu, tetap konsisten dari hari pertama puasa sampai akhir gitu kan. Terutama untuk anak-anak kita yang baru belajar. Makanya kita hadirkan juga Kak Awam. Karena tema kita hari ini yaitu puasa tak suntuk jadi penyemangat anak berpuasa. Salah satunya kayaknya didongengin kayak barusan tuh. Betul, tapi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu ya profil dari Kak Awam berikut ini. Siapa yang waktu kecil suka banget nih mendengarkan dongeng? Angkat tangannya. Pemirsa di rumah, tahu nggak nih? Memberikan aktivitas mendongeng bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa mengisi waktu luang ketika anak sedang menjalani ibadah puasa.
Nih, kita kenalan yuk sama pendongeng Indonesia yang udah sering berbagi cerita-cerita dongeng kepada anak-anak. Ini dia, Kak Awam Prakoso. Kak Awam merupakan salah satu pendongeng yang sudah terkenal banget nih. Di setiap kondisi dan situasi, Kak Awam pasti akan berbagi cerita dengan dongeng-dongeng yang ia bawakan. Aduh, jadi nggak sabar deh mau dengerin Kak Awam mendongeng. Kira-kira Kak Awam akan dongengin apa ya? Tetap di Ruang Tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Itu dia profil dari Kak Awam. Dari dulu sudah menjadi pendongeng Kak Awam. Betul. Ini berarti ini tahun keberapa? Saya dari tahun 1999. 1000, wah depannya 1000 guys. Berarti kurang lebih kalau sama tahun ini udah 7 ya? 26. 26. 26 tahun. Enggak, tentuin dulu deh berapa ini, matematikanya nggak ada yang bagus nih berarti. Dua orang ini. Sama Mana lagi tahun puasa ini, lagi kan? Sama tahun ini 26 tahun. 26 tahun. Wow. Tadi pemirsa, itu baru cerita dengan durasi kurang lebih 3 menit. Ada yang dari subuh sampai maghrib nggak durasinya? Saya sempat memecahkan rekor muri mendongeng. Oh iya? Peraih dunia Indonesia 8 jam nonstop. 8 jam mendongeng. Don't stop. Nonstop? Sebentar, Kak Awam minum nggak? Ya minum. Oh, Teh. Cerita Minum, tetap makan tetap. minum makan juga dong. Tapi sambil cerita Iya, terus betul. gitu. Cerita. Jadi tidak terputus gitu. Jadi tetap kita ada sesi di mana menokohkan ketika misalkan lapar. Oh, kakek lapar sekali ada makanan. Ah, makan. Oh, sesuai. Tapi ceritanya nggak putus berarti sampai akhir itu nggak boleh 8 putus. jam. Wow. Berarti Kak Awam harus terus berfikir dong setelah Iya. ini ceritanya apa? Betul. Setelah ini lanjutannya apa gitu. Baca nggak itu? Ada semacam Pointer? temen ada yang ngasih kode ini ceritanya ini gitu. Takutnya lupa ya. Iya. Iya, 8 jam 8 itu jam. kayak Harry Potter semua episode. Udah habis. Iya betul, 8 jam banyak Tapi banget. nggak hanya itu pemirsa, ternyata Kak Awam ini juga menerima penghargaan dari Ya. Bapak Anak-anak Indonesia yaitu Kak Seto. Yes. Sebagai pemerhati Indonesia. Pemerhati anak Indonesia? Pemerhati Ya. anak Indonesia. Oh, baik sekali. Luar biasa Kak Kemarin Awam. yang ngasih penghargaan baru kita ajak ngobrol juga beberapa waktu yang lalu. Jadi bintang tamu di Ruang Jadi Tengah bintang juga tamu ya. di ruang tengah. Tahu gitu kita omongin ke Awam ya. Kita baru kenal sekarang sih. Tapi ya namanya juga udah 26 tahun ya Kak Awam ya. Menjadi pendongeng. Pendongeng. Itu awalnya gimana Kak Awam? Ya sebetulnya rasa kesukaan terhadap dunia anak dulu. Kalau kita udah seneng dunia anak, hal apa sih yang sebetulnya membuat anak-anak itu menikmati gitu lah. Kan Antusias. iya betul. Dunia anak kan dunia bermain, kemudian dunia berkreasi dan tentu saja bercerita. Kalau kita sudah cerita, anak-anak pasti sangat senang ya, sangat suka sekali seperti itu. Tapi kalau ngomongin misalnya profesi gitu ya, kan sekarang kalau dipikir-pikir kayaknya nggak banyak deh orang yang mau menjadi pendongeng gitu kan. Betul. Talentanya juga kalau kita pikir-pikir terbatas, nggak kayak gampang milihnya. Kok mau meniti karir ini gitu dan kapan momentumnya aku ingin menjadi pendongeng profesional gitu? Ya awalnya dulu memang di seni peran ya. Saya suka Teater di dunia berarti? teater. Memang kita latihan 3 bulan, pentasnya 2 jam seperti itu ya. Kemudian bertemulah dengan ya seperti sosok Kak Seto Mulyadi, Pak Raden ya. Masih ingat Pak Raden? Masya Allah. Oh iya kan Pak Raden. Yang suaranya gini. Sol do iwa kebo, re mi fa sol ikan tongkol. Dan kamu Pak Raden. Reinkarnasi. Iya. Pak Raden kan udah meninggal ya? Ya, Udah almarhum. wafat almarhum. Tapi emang legendaris sekali lah itulah. Nah, dari Oke. sana kemudian menyaksikan sepertinya asik nih gitu kan. Yang seni peran biasanya untuk anak-anak remaja maupun juga dewasa, ini untuk anak-anak. Wah, Ya. aku sepertinya bisa gitu. Akhirnya ya udah menekuni dunia dongeng gitu. Dan mempertaruhkan maksudnya berusaha menjadi profesional di situ tuh. Iya, betul. Emang ada uangnya. Nah ini serunya. Di awal-awal memang belum ya, di awal-awal Waktu tuh karir. betul sampai tahun 2007 sehingga karena saya juga lulusan dari manajemen keuangan perbankan. Allahu Akbar, belang banget. Jadi saya pendongeng ya? saya lihai nih untuk membuat proposal, membuat event, kemudian merancang sebuah sistem gitu ya. Akhirnya berbeda dengan teman-teman pendongeng lain, saya lebih fokusnya bagaimana dongeng ini bisa menjadi sebuah mata rantai yang itu bisa dikuasai oleh teman-teman se-Indonesia, lalu mereka saya jadikan dalam satu manajemen
gitu. Oh, jadi semuanya bernaung di manajemennya Kak Betul, Awam. seperti itu. Sehingga bisa menjadi penguatan ekonomi kreatif bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Ya. Dan untuk membangun ekosistem pendongeng itu sendiri. Betul. Karena kalau semakin banyak orang yang profesinya pendongeng ya makin jadi ekosistem juga kan. Betul. Total ada berapa Kak Awam sekarang? Saat ini ada di 200 titik ya di berbagai daerah seluruh Indonesia dengan jumlah pendongeng profesionalnya sekitar 200-an. Itu mereka, tapi relawannya banyak. Kalau relawan itu kan penggiat ya. Beda yang berprofesi sebagai pendongeng, itu berbeda. Nah penggiatnya itu bisa ribuan karena teman-teman suka karyawan misalkan gitu kan. Kemudian ada dokter profesional, ada pengacara dan seterusnya, mereka mau menjadi pendongeng, volunteer itu gitu. Kalau volunteer berarti kan jadi pendongeng juga kan? Betul, sebenarnya. tapi tidak fokus ya, hanya untuk kesenangan dia. Kesenangan. Aku ikut di kebencanaan misalkan. Aku ikut di ketika menjenguk anak-anak yang lagi sakit di rumah sakit gitu. Atau malah ada bapak-bapak yang pengen belajar menjadi pendongeng yang baik untuk anaknya. Ya, itu lebih banyak lagi. Iya kan? Betul. Iya. Karena nggak semua orang punya kemampuan storytelling yang bagus. Iya kan? Setuju. Jadi mungkin dengan masuk manajemennya Kak Awam bisa ada pelatihannya. Betul, gitu. pelatihannya. Mal dan juga pemirsa nih, Kak Awam nih cinta banget sama dunia dongeng sampai menciptakan namanya Kampung Dongeng. Untuk memberikan manfaat kepada anak-anak dan juga orang lain. Boleh diceritain nggak Kampung Dongeng itu apa sih Kak Awam? Ya, satu wadah yang mana terkumpullah teman-teman pendongeng yang tadi saya sampaikan, yaitu kita yang nasional itu. Secara nasional. Jadi kita ada perwakilan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dari mulai Jawa, Kalimantan, Sumatera sampai Papua, Aceh, itu semua ada. Sorry aku potong. Berarti ini Kampung Dongeng ada di beberapa tempat atau cuma satu? Betul, ada di 200 titik di berbagai daerah gitu. Perwakilan-perwakilannya. Ada yang menggunakan rumahnya seperti saya itu untuk menjadi base camp, sekretariat. Ada juga yang mereka di halaman masjid, ada juga di kelurahan. Bebas saja mereka menempati ruang-ruang sekretariatan. Yang penting tempat itu ramah anak, jadi anak seneng main di sana. Ada panggung kecil, ada buku-buku yang bisa dia peroleh untuk kita berikan cerita. Jadi bisa jadi juga itu swadaya kali ya, dari lingkungan sekitar juga misalnya. Swadaya biasanya teman-teman, ini kan kegiatan sosial ya. Kalau saya sih menyebutnya sebetulnya sosiopreneur, artinya satu kegiatan kewirausahaan di mana berlandasan kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Oke. Ini teman saya Asmut sebenarnya juga pendongeng yang handal, cuman cerita yang disampaikan kebanyakan cerita masa lalu dia. Itu namanya lebih ke curhat. Kita kadang-kadang nggak pengen tahu Kawam, cuman dia maksa. Tapi mendingan kita ke rumahnya Kawam aja buat ngabuburit. Ya kan? Iya bener. Nanti banyak anak-anak ya, anak-anak juga bisa kan kegiatan-kegiatannya ramah anak banget. Siapa tahu kalau kita sampai maghrib takjil disediain. Iya kan? Numpang buka. Ngerepotin Bu, kalau boleh tahu nih. Kita punya berita yang berhubungan juga dengan dongeng-mendongeng ini. Kita mau lihat bareng-bareng ya, ini dia pemirsa. Manfaat mendongeng dapat membangun karakter anak. Gimana Kak Awam? Apakah benar salah satu manfaat mendongeng itu memang membangun karakter anak? Betul, banyak manfaat dan yang paling kuat adalah untuk bagaimana menguatkan karakter bagi anak-anak. Ya, anak-anak harus memiliki adab yang baik ya. Mereka harus dikuatkan. Makanya cerita-cerita itu kalau kita pernah dengar legenda cerita rakyat itu isinya adalah pesan-pesan hikmah. Iya, pesan-pesan sosial gitu ya. Sosial, betul. Tapi maksudnya membangun karakter anak ini dalam segi, karena aku pernah dengar kalau dongeng, apalagi misalnya sebelum tidur gitu, misalnya buat anak gitu ya, kan tuh melatih imajinasi kan. Nah, jadi dia ngebayangin tuh adegannya seperti apa. Betul. Karakter yang terbangun ini tergantung ceritanya atau cara penyampaiannya aja atau asal dongeng atau piye? Nah ini menarik ini, betul. Dua-duanya harus saling menguatkan. Jadi ceritanya bagus, kalau penceritaannya tidak bagus maka monoton. Begitu juga sebaliknya kalau penceritaannya bagus tapi ceritanya nggak bagus gitu ya. Jadi dua-duanya harus memiliki kekuatan. Maka orang tua sebelum menyampaikan ke anak harus juga membaca terlebih dahulu. Ini nanti dikuatkannya dengan ekspresi yang mana. Gitu ya. Jadi memang ya sedetail itu ya, karena kan mendidik anak memang
penuh dengan kesungguhan. Jadi tidak main-main. Nah, maka ketika cerita itu sudah unik, bagus, anak akan tertarik gitu dan kemudian disampaikan dengan cara yang bagus. Nah, itulah cerita-cerita lebih. Tapi kalau bicara menjelang tidur, jangan sampai cerita itu putus di tengah jalan. Jadi, oh gitu? Ya, kalau bisa diselesaikan? Betul. Contoh misalkan ketika tiba-tiba dia mencuri gitu, terus selesai gitu kan. Lah kalau anak tidur? Pas anak tidur. Pas mereka mau menerkam dan... Lah gitu gimana? Bangunin. Belum selesai. Gitu. Kalau bapaknya yang tidur? Bapaknya yang tidur. Sering kali itu terjadi. Sering gitu kan? Jadi lebih baik cerita itu memang sedikit, tapi selesai gitu. Dan sudah ada hikmahnya, udah betul. terdeliver Pesan moralnya gitu ya. sudah terdeliver. Gitu. Ternyata menarik juga ya, dongeng-mendongeng ini bisa menjadi kegiatan pengisi waktu luang ketika sama buat ngabuburit. Ngabuburit apalagi buat anak-anak ya iya kan. Sih, bener. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Kak Awam, tetap di sini pemirsa di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Ketoprak. Langsung duduk. Lo ngapain sih, Mal? Lagi niruin suara kuda itu. Kenapa ada ketoprak-ketopraknya? Kan ketoprak emang. Ketoprak. Maksudnya tuh ketoprak. Emang kedengerannya ketoprak? Ceritanya wangi. Itu kuda. Kaki kuda yang tadi itu. Gimana, Kak Awam? Seperti kita minum pakai sedotan gitu. Terus? Nah, sekarang diperbanyak. Lalu dibentuk. Aus. Jadi kesel Kawam. Aku kuda nggak bisa Kawam, kalau kunti bisa. Allahu Akbar. Boleh nggak pas spesial Ramadan nggak? Iya. Lebih gampang. Lagi dibelenggu itu. Lagi dibelenggu. Cuma niru suaranya. Enggak lagi. Aku kunti bisa. Mau denger nggak? Nggak ada yang dengar. Biasanya saya menghibur, di sini dihibur saya. Kawam, ini kan kita temanya mengisi kegiatan anak ketika berpuasa supaya mereka nggak suntuk gitu kan. Nah kemarin katanya sempat ada wacana nih soal selama bulan Ramadan anak sekolah akan liburan 1 bulan full. Iya wacananya. Wacana kayak zaman dulu kita ya? Iya, kita cuman kan ya? pada akhirnya update terakhir itu nggak 1 bulan full, tapi total tuh 24 hari. Liburnya udah termasuk weekend. Cuman tetap banyak itu buat orang tua bingung tuh. Itu anak-anak mau diapain? 24 hari termasuk 6. Jadi mereka itu libur full itu cuma seminggu pertama. Oke. Sisanya itu tetap kegiatan tapi kayak ada on off-nya juga. Pokoknya total liburnya 24 hari. Tetap banyak sih ya. Libur iya tetap hampir sebulan. Hampir 1 bulan. Sebutannya sebulan lah ya. Iya. Nah, menurut Kak Awam sebagai pemerhati anak, kira-kira efektif nggak sih libur selama 1 bulan full ketika Ramadan gitu? Gimana Kak Awam? Ya, efektif atau tidak tergantung dari kerjasama orang tuanya atau lingkungan rumah ya. Kalau orang tuanya cuek, lingkungan rumah juga nggak mendukung, maka anak ini akan terbelenggu dengan berbagai kegiatan yang tanda kutip negatif gitu ya. Mereka berdiam diri, tidur terus gitu. Gadgetan melulu udah pasti kan gitu ya. Nah, sehingga ini harus ada peran serta karena anak hebat luar biasa itu akan diciptakan lingkungannya diciptakan oleh orang tua itu sendiri. Maka 1 bulan itu merupakan satu kesempatan sebetulnya bagi orang tua gitu ya. Misalkan sang ayah bekerja, nanti sang ibu dulu, nanti gantian. Ibu menyiapkan buka puasa, ayah kemudian gantian untuk menghandle anak-anaknya. Itu betul, dengan berbagai hal terkait dengan cerita. Karena cerita itu tidak harus bereferensi dari buku, bisa juga dengan berbagai pengalaman hidup antara ayah dan ibu. Seperti istri saya sendiri kan juga seorang pendongeng yang handal bagi anak-anaknya, tapi untuk anak-anaknya. Bukan maksudnya pendongeng profesional, bukan. Kayak Awam. Kalau saya kurang mendongeng ke anak-anak, karena apa? Kenapa? Ya karena nggak dibayar sama. Ada materi. Maaf ya anak-anaknya. Jadi nggak ada waktunya. Padahal jelas-jelas bayaran paling mahal. Oh iya, dia kalau anak kan malah keluarin duit. Iya. Betul. Iya betul. Nggak, artinya memang ini harus ada satu kerjasama tadi. Nah, referensinya tentang
hal-hal yang pernah dilalui oleh ibu atau oleh ayah gitu ya, diceritakan ke anak-anak itu sudah sangat cukup. Tapi ada yang menarik nih pembahasannya, bahwa katanya mendongeng itu kan sama saja memberikan pemahaman soal literasi. Ya. Nah, anak zaman sekarang ini kan agak kurang paham ya mengenai literasi, mungkin kurang familiar gitu karena mereka sudah terbiasa dengan digital, adanya digital. Gimana Kak Awam? Menurut Kak Awam? Jadi terkait dengan literasi ini kan tidak hanya baca dan tulis, tetapi bagaimana anak itu mendapatkan informasi, kemudian dicerna, dipahami, lalu kemudian diimplementasikan. Itu adalah rangkaian daripada literasi. Salah satu contoh misalkan orang tua mengajak di bulan puasa ini mengajak membuat kue-kue misalkan ya. Lalu kemudian kue itu dijual ya, misalkan si orang tua ini si bunda atau ayahnya. Nah, dari situ nanti ada pendapatan. Nah, itu kemudian dicatat nanti untuk membeli apa yang kebutuhannya apa. Ini termasuk literasi finansial gitu kan. Iya sih. Jadi anak tidak orang bank. Orang bank. Jadi paham banget. Jadi tidak hanya bagaimana kita mencari uangnya tetapi mengelolanya. Nanti bagaimana berinvestasi dan seterusnya. Nah, anak-anak memang harus diajarkan sejak usia dini dan itu paling mudahnya dengan membacakan kisah-kisah. Contoh misalkan bagaimana Abdurrahman bin Auf ya, seorang sahabat Rasulullah itu ketika hijrah mengikuti Nabi, itu ketika dikasih modal malah justru nggak mau dan bertanya di mana letak pasar gitu kan. Itu kan bisa menjadi referensi. Lalu ditunjukkanlah letak pasar di mana. Dan Abdurrahman bin Auf kemudian di sanalah berdagang yang kemudian bisa menjadi tersohor dan sangat laris sekali. Nah, itu ibaratnya kayak ngajarin anak untuk selalu berusaha bahkan dari nol, nggak ngerepotin orang dan bisa sampai berhasil gitu ya kurang lebih ya. Literasi sekali. Literasinya gitu kurang lebihnya. Nah, kalau Kak Awam sendiri gimana ngelihat perkembangan mendongeng? Apalagi sekarang kan mungkin saingannya dalam bentuk digital. Ada pemanfaatan nggak tuh maksudnya dengan digital yang sudah menjadi luar biasa sekarang? Apakah ada adaptasi? Apakah tetap verbal aja atau piye? Ya, bonding itu kan dibutuhkan ya. Jadi ada satu ungkapan anak sering gagal taat tapi jarang gagal dalam meniru. Saya ulangin, anak sering gagal taat. Artinya kenapa dia gagal taat itu kepatuhan. Nah, ini makanya ada satu metode bercerita sehingga dia tidak terpaksa atau merasa digurui. Sehingga dia bisa taat dengan cara disampaikan melalui cerita. Nah, tapi anak selalu melihat contoh-contoh seperti itu. Nah, contoh-contoh itu bisa dihadirkan melalui tokoh-tokoh yang mana dalam sebuah cerita itu biasanya kan banyak sekali ya tokoh yang seperti apa, mau menyampaikan apa. Jadi dongeng merupakan komunikasi persuasif yang ini sangat-sangat mudah mempengaruhi anak-anak sehingga mereka bisa taat tadi. Gitu. Jadi contohnya mungkin kalau aku bisa, ini benarkan kalau aku salah ya. Mau ngajarin jangan berbohong, kadang-kadang lebih efektif pakai cerita di mana di situ orang bohong dimarahin atau kena ini musibah atau apa daripada kamu jangan bohong ya gitu. Maksudnya seperti itu karena kan anak-anak belum bisa mencerna, ya, belum bisa seluas seperti orang dewasa. Kamu harus begini harus begitu gitu kan. Tetapi dengan cerita yang penuh dengan hikmah mereka akan membayangkan dan mereka akan meniru gitu loh seperti itu. Iya. Betul karena anak peniru yang ulung ya. Betul peniru yang ulung. Oke, kita ada berita nih pemirsa, kita lihat dulu ya bareng-bareng. Awam Prakoso. Lah ini kan sampean. Tidak ada alasan tak bisa mendongeng. Setiap insan manusia secara naluri senangnya cerita. Kita aja begitu tadi sebelum syuting kita sudah saling cerita. Gitu. Artinya modalnya sebetulnya kita sudah ada. Tinggal kenapa sih pertanyaannya untuk anak-anak kita tidak mau bercerita, itu aja. Tapi nggak apa-apa nggak misalnya kita nggak punya teknik seperti Kak Awam gitu. Jadi tujuan bercerita itu kan ada 3. 1 untuk anak di rumah, kedua untuk klasikal di kelas, di sekolah, yang ketiga sebagai pertunjukan
menunjukkan entertain. Nah itu berbeda banget. Kalau di rumah itu justru kita tidak perlu menyelesaikan cerita misalkan. Contoh ini ada sebuah cerita loh kemarin ayah baca buku di mana seorang kakek-kakek umurnya 120 tahun. Dia kemudian berjalan bertemu ini tapi dia bingung pulang ke rumah. Nah si ayah yang sedang bercerita itu ingin sekali anaknya yang melanjutkan misalkan atau memberikan ide gagasan-gagasan seperti itu. Nah jadi kita sama sekali justru di rumah tidak perlu teknik gitu ya. Nggak apa-apa ya? Justru nggak apa-apa gitu. Tapi tetap ya maksudnya secara artikulasi harus jelas ngomongnya, intonasi itu kan manusiawi lah ya kalau berbicara. Yang kedua tujuannya untuk di klasikal, di kelas. Guru tidak perlu juga seperti Kak Awam harus menyuarakan suara-suara itu. Cukup yang penting bagi guru itu adalah kontennya, isinya, pesan apa gitu. Tapi kalau Kak Awam berhadapan dengan 5.000 sampai pernah 16.000 anak. Banyak banget. Dan itu anak manusia semua. Iya, harus anak ini. Dinosaurus. Itu kan kita lebih 70%-nya hiburan. Pesennya cuma 30%. Jadi kebalik gitu. Jadi akan banyak act out, akan banyak drama dari mulutnya. Pesennya sedikit aja sebetulnya kan gitu. Tapi hiburannya ngelucunya yang banyak gitu. Sama kadang-kadang ini Kak Awam nggak semua orang pandai berimajinasi ya. Jadi baca aja nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, read aloud. Ya? Jadi membaca nyaring dari cerita. Cerita-cerita apa yang ada di dalam buku itu boleh. Kadang-kadang saya modif dari baca gitu. Jadi kadang kalau ngelihat kayaknya ribet dah kalau gue alur ke ceritanya ke sini, gue simpelin aja lah gitu. Tapi sambil baca nggak apa-apa ya? Adaptasi ya. Iya, adaptasi gitu. Itu lebih mudah dan itu sering kali justru harus dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau saya punya pengalaman dulu ya, saya daftar dulu cerita-cerita yang sudah saya baca. Seperti menu makanan, nah itu menu cerita gitu. Kalau di mobil, anak-anak di samping itu kan pasti tanya terus ya, ayo cerita. Oke, nah tinggal dibuka aja menu cerita itu, mau cerita yang mana. Kalau udah selesai nanti dilingkarin gitu. Jadi kayak di checklist. Tapi kan gitu ya? pasti yakin nggak akan sama dengan yang di buku kan? Iya betul. Karena kita hanya mengingatnya seingat-ingat kita saja. Akan banyak improvisasi tuh. Iya, banyak improvisasinya. Oh iya. Wah, ternyata nggak simpel sebenarnya mendongeng itu ya. Betul sekali, Butuh kreativitas, lalu improvisasi, ekspresi juga. Betul. Yang paling penting adalah gimana caranya kita kayak menginterpretasikan apa yang di otak kita terus kita mau keluarin di mulut itu loh. Bener. Itu juga kadang-kadang gue nyari kata-kata pernah blank. Apa dah itu namanya gitu? Iya kan? Gitu kadang gue nih, gue pengen ngomong sesuatu kata ya. Apa dah itu? Apa sih Papa? Apa itu ya tadi ya? Apa sih namanya? Ternyata susah ya? Gayung. Kadang suka ngeblank gitu. Coba deh kita gendongin kali ya. Mendongeng. Iya dong. Kan saya udah tadi. Anda dengar gak tadi saya bilang saya baca? Terus Anda men-challenge saya mendongeng. Saya mau men-challenge kamu untuk mendongeng seperti Kak Awam. Mau cerita apa? Cerita apa aja sih yang cerita jorok ya? Gak boleh kan puasa. Gak puasa juga gak boleh guys. Gak boleh. Cerita apa aja? Kalau lu udah terbiasa pasti kan anak-anak kan ngedongengin anak-anak. Dan kalau mau kayak apa namanya? Nggak pakai baca, gue menceritakan keseharian gue itu paling enak karena masih inget, masih anget banget. Tapi harus ada suara dong, suara-suara tokoh itu harus ada lah, kayak saya tadi. Oh, kayak. Iya. Oke. Kalau nggak pulang nih. Udah. Udah tanda tangan info belum ya? Apa? Malas pulang. Udah ngambek nih pendongeng. Belum kelar. Oke. Ini cerita kesukaan anak saya. Wes mantep. Tentang Godzilla melawan King Kong. Siapa itu? Di suatu hari yang fitri. Enggak sih sebenarnya nggak ada fitri-fitrinya. Pada suatu hari terlihatlah di atas gedung yang tinggi King Kong sedang teriak-teriak meneriaki orang-orang di bawahnya hingga ketakutan. Wah, puasa lagi nih. Baunya gimana baunya? Bau surga. Sampai situ ya? Hah? Surga ya? Oke. Sorry. Surga. Wow. Terdengarlah teriakan orang-orang di bawah gedung itu yang ketakutan. Aw. Lari ada King Kong. Ini gara-gara pendengar gue lu pada aja nih. Oh, anak lu agak serius dikit ya. Bener. Aw, takut. Lari ada King Kong. Wow. Hai King Kong! King Kong pun nengok.
Kok ngantuk sih guys? Lama banget dongengnya. Ya kan memang itu cerita kesukaan dia. Itu video YouTube aslinya. Oh gitu. 10 menit. Itu video YouTube. Ngantuk gue mal. Untung bukan anak gue. Anak gue sedang kok cerita itu. Iya bagus. Gimana Kawam dongengnya dia? Dari kasih poin dong. Dari 8 sampai 10 berapa kira-kira? 9 sih. Iya kan? Jago. Saya itu benar-benar membayangkan seorang ayah ya begitu tuh. Kalau cerita. Kalau lagi ngedongengin ya. Cerita. Lumayan lah ya. Bagus. Pernah belajar mendongeng ya? Bagus. Keren. Cukup sebagai ayah untuk anak kan? Cukup doang sih. Kira-kira terbangun nggak karakter anak saya? Ya terbangun. Lumayan, jadi ya? ada 2 karakter tadi bagus. Iya, Ya kan? ada. Cuman tadi harus ada suara helikopternya juga dong. Nggak usah nuntut deh, anak saya aja nggak nuntut apa-apa. Gantian sekarang Anda. Gantian dong. Ih Kawam, aku belum punya anak, aku belum pernah Nggak harus ngedongeng. begitu, Kawam sudah memulai karirnya sebelum dia punya anak. Aduh, gimana Iya. nih? Biasanya aku yang didongengin soalnya. Oh iya, sayang ya ampun. Gimana ya? Kayak dari cerita real life boleh gak sih? Boleh. Boleh ya? Penokohannya ganti aja. Kan nanti ada nilainya kan? Oh iya benar. Kayak lagi Tinggal ujian nilai nih. gitu. Gue tuh 9 tadi asal lo tahu. Oh iya, aduh berat. Pada suatu sore di bulan Ramadan hari keempat, Asput dan juga Kamal sedang berbincang-bincang. Asput mau makan apa lo? Apa ya Kak? Aku bingung deh. Apa ya? Lapar banget nih gue. Bentar, ada telepon. Apa? Yang tadi bawain ya pulang ya. Oke. Jadi Kak, kita mau makan apa nih Kak? Tadi kayaknya gue harus pulang dulu deh, nih anak gue kayaknya nih nungguin gue di rumah nih. Ntar deh. Lalu Kamal pun pulang. Tuk. Itu langkahnya ya. Naik apa gue pulang jalan? Ke parkiran. Oh ke parkiran. Ke parkiran. Duk apa itu? Iya, lalu Kamal pun menyalakan mobil. Mobil mas. Bukan zaman Majapahit nih. Mobil. Tek. Ya, yang jelek banget mobilnya. Lalu Kamal menyetir ke arah rumahnya. Ngeng. Lalu Kamal emosi karena lampu merahnya tidak menyala. Pim. Lama banget deh, aku kan mau pulang ya, ampun dah. Pemirsa demi Allah gue gak begitu ya. Aku beli ya. Lalu Kamal pun sampai di depan rumah. Ngepot. Udah itu Maya. Sifat sungkar juga gak begitu. Sampai rumah biasa aja. Lalu Kamal mengetuk pintu rumah untuk bertemu anak-anak. Bentar. Duk. Peran si Asput itu cuma di awal doang. Sampai ceritanya habis Kamal doang tuh. Pemeran utamanya Kamal. Si Asput kemana? Iya. Lalu duk. Assalamualaikum, Papa pulang. Papa. Betul. Gitu. Ya kan? Iya. Kan? Disambut dengan larian dua anak itu. Dengan larian. Lalu muncullah azan. Duk. Allahu Akbar. Lalu mereka pun berbuka bersama. Terima kasih. Cukup. Cukup ya? Cukup. Karena sampai tuh cerita habis nggak dapet hikmah apa-apa. Kawam. Ini cuma gue hari-hari. Gue malu tau. Daily activity. Itu kayak cuma aktivitas gue sehari-hari. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ya perjalanan lu aja gitu. Betul. Nah setelah ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang juga luar biasa. Yang kita akan tanya-tanya sama dia juga. Pemirsa tetap di sini ya, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema kita yaitu puasa tak suntuk, jadi penyemangat anak berpuasa. Sudah hadir bersama kita di sini yaitu bintang tamu kita selanjutnya, Ustazah Lulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung ini akan memberikan kita
referensi kegiatan untuk anak-anak, apalagi ketika bulan Ramadan, biar dia tuh semangat, dia tuh nggak rewel ya, Ustazah ya. Ya rewelnya jangan ke saya dong. Maksudnya anak-anaknya. Jadi kegiatan-kegiatan untuk anak-anak di bulan Ramadan itu kan banyak ya. Mungkin salah satunya juga kita ajak dongeng gitu. Yang paling umum yang kita tahu kan sanlat. Pesantren kilat. Pesantren kilat. Betul. Masih ada nggak sih Ustazah? Masih ada kan ini? Masih ada sebenarnya sih. Kalau sekarang biasa tuh kalau nggak di masjid, kalau nggak 10 malam terakhir. Oh gitu? Iya, mabit, malam bina iman dan takwa. Oh. Saya nggak tahu sih. Itu hal yang baik. Iya. Jadi selain itu, biasanya ada kegiatan apa aja Ustazah? Baik. Supaya anak-anak tetap produktif gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ngomongin bulan suci Ramadan, bulan yang sangat berkah. Anak-anak tuh seneng banget ya lari-larian di masjid. Betul. Tapi lari-larinya untuk mengganggu kah? Oh enggak, ternyata dia ikut sama orang tuanya untuk sholat, itu kegiatan. Pastinya dong terawih. Kemudian kalaupun kita ngomongin masalah di zaman Rasulullah atau apapun, ternyata memang dari zaman Rasulullah itu ada hadis menyatakan kalau misalnya anak rewel, kan puasa itu kan sebenarnya kan memang belum wajib kalau usia 7 tahun. Kecuali kalau dia udah akil balik. Ya. Tapi kan namanya latihan dong. Kan ala bisa karena biasa. Betul. Kalau nggak dibiasain, ya kita aja kalau biasa Rajab nggak puasa, Saban nggak puasa, pas masuk Ramadan kaget perut kita. Apalagi anak-anak. Jadi kalau kita ngomongin kegiatan apa sih selain pesantren kilat, tadarus bareng. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada majelis taklim, anak-anak juga ada tuh. Mungkin kalau ibu-ibu 1 hari 1 juz mau hatam kan ke awam ya. Tapi kan kalau untuk anak-anak mungkin ayo baca, siapa yang bisa baca jangan lupa kasih hadiah. Karena kalau kasih hadiah bukan berarti dia puasa nggak ikhlas, karena kita menghormati dan juga menyayangi apa tuh effortnya itu loh, tahu kan effort? Ya. Usaha. Memberikan apresiasi ya, apresiasi, hadiah karena dia sudah berusaha. Betul, biar dia tambah cinta sama orang tuanya. Bener. Karena apa? Tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka akan saling cinta. Jadi di samping ada juga dongeng, ada dongeng yang membawa artinya, oh ada pahala. Apalagi kalau dikasih tahu, ternyata kalau puasa itu ada pintu untuk khusus orang puasa. Tahu nggak Kak? Pintu apa tuh? Pintu apa? Pintu surga? Iya, namanya apa? Namanya pintu surga. Pintu surga telah dibuka. Itu bioskop ya? Iya. Nah, pintu apa? Namanya pintu Ar-Royan. Bagi orang-orang yang rajin berpuasa. Jadi waktu zaman Rasulullah itu sebenarnya kan Ramadan belum wajib tuh pada satu hari pertamanya. Karena yang wajib itu sebenarnya puasa Asyura. Puasa bulan Muharram. Maka Nabi turun ke Madinah bilang tuh sama orang tua, nih pokoknya kita berpuasa ya. Nah buat anak yang berpuasa silakan puasa. Tiba-tiba ada yang rewel yang tadi kakak bilang tuh. Dibuatin itu mainan, entah itu dari kapas, entah itu dari, kalau bahasa kita mah dibikinin boneka lah gitu. Iya. Nih main nih biar dia lupa sama puasa, jadi nggak rewel gitu loh. Oh jadi zaman Nabi pun sudah dilakukan memberikan hadiah untuk si anak supaya puasanya lancar. Kuat dan lancar gitu ya. That's right, betul. Oh keren bahasa Inggris. That's right. Toto Barat guys. Jadi emang kegiatan ini sudah ada dari zaman dahulu ya Sudah untuk ada. mengisi. Dan tidak apa-apa Dan dalam tidak Islam apa-apa, gitu ya, malah benar. sunnah. That's right. That's right. Guys. Sekali lagi hat trick nih. Ini ditundang Saikoji nih. Ustazah. Jadi memang di dalam Al-Quran memang disampaikan tuh Kak, Ya. bahwasanya faiza farok tafang sob. Jika kamu sudah selesai dengan kegiatan yang satu, cari lagi kegiatan yang lain. Ya. Apalagi kalau kata Nabi, kegiatan ini membawa manfaat. Hibur mereka terus dengan kegiatan-kegiatan itu, ganti-ganti. Iya, ente aja butuh hiburan, apalagi kita. Iya bener anak-anak. lah. Soalnya masih banyak nih Ustazah, maksudnya orang tua di luar sana mungkin yang masih berpikir kayak jangan ntar puasanya nggak ikhlas itu kita bilang. Padahal kalau buat anak-anak yang belum wajib terutama itu nggak apa-apa. Bahkan Nabi melakukannya gitu ya. Karena Nabi melakukannya. Gitu pemirsa nggak apa-apa. Kasih mainan buat pengalihan. Boleh, itu kan buat anak-anaknya. Kalau Iya. misalnya buat kayak orang dewasanya gitu, kalau di zaman Rasulullah dulu ngisi waktu luangnya ngapain ya Wah, Ustazah? kalau zaman Rasulullah itu ngisi waktu luangnya itu ya, kalau bahasa kita nih ya, dia yang namanya Rasulullah aja nih, maaf nih sebelum kita ke sahabat nih, Rasulullah itu paling banyak menyetor hafalannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Nah kalau sekarang mungkin bikin kelompok-kelompok tadarus, bikin kelompok-kelompok majelis taklim. Bahkan yang tadinya kita mungkin pengajian-kajian ya Kak Awam ya, itu malah kelompoknya tahsin, tadarus, berlomba-lomba berapa kali hatam, berlomba-lomba berapa kali kayak gitu loh. Jadi intinya itu banyak banget kegiatan untuk, bahkan kalau ibu-ibu nih ya pemirsa ibu-ibu nih ya. Yang bilang siapa-siapa ya? Ibu-ibu
Ibu-ibu pada ngapain Ustazah? Ibu-ibu tuh ya kan kadang-kadang orang dewasa itu mereka menjadi panitia takjil. Oh iya benar. Menjadi panitia yang namanya siapa nih? Pokoknya RT mana nih yang hari pertama, hari kedua RT mana nih? Siapa ketua? Itu ibu-ibu tuh semangat banget. Sibuk pokoknya. Sibuk. Karena menyenangkan juga itu buat ngabuburit. Menyenangkan. Apalagi kalau untuk bapak-bapak itu pasti mereka sibuk dari sekarang tuh ya, dari yang sebelum Ramadan lah gitu ya. Itu bikin panitia. Siapa yang jadi khotib? Siapa yang nanti yang jadi imam terawih? Buat terawih. Gitu. Terawih kan suka ada yang pakai kultum gitu. Gitu. Jadi ganti-gantian. Kawam bagaimana ada undangan kultum? Banyak. Oh banyak. Dongeng-dongeng. Kayaknya Kak Awam kayaknya cocoknya jadi pendongeng ya, seru banget. Iya betul. Kayaknya bisa kolaborasi sama Kak. Bahkan ini saya melihatnya, mohon maaf nih Ustazah ya, karirnya nggak cuma di Indonesia. Di mana tuh? Tadi kan bahasa Inggris. Oh, Ini that's right. sampai internasional saya rasa ya. That's right. Ada sedikit perbedaan Apa ya. tuh, apa tuh? Kalau Ustazah kan lebih ke pengkisah ya. Jadi mengkisahkan kisah-kisah Qur'ani, kemudian kisah-kisah Rasulullah gitu ya. Kalau kita kan lebih ke fiksi. Iya, fiktif cerita-ceritanya. Fiksi. Tapi kan membangun. Fiksi. Kalau fiktif memang beda ya? Beda ya? Beda dong. Fiktif. Wah parah nih. Wah, apa bedanya? Nah, bedanya apa? Ya kalau fiksi itu kan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tapi membawa hikmah ya. Tetapi ada pesan yang disampaikan atau Kalau pembelajaran. Kalau fiktif kan lebih kepada bohong hal aja yang gitu. tidak ada tidak negatifnya betul. ya. Mohon maaf kalau gitu. Kawan, mohon maaf. Iya terima kasih. Saya salah Pak, mohon maaf pemirsa, saya pamit. Jangan dulu. Merasa bersalah saya. Berarti ya kalau kawan pendongeng, pengkisah. Tapi masuknya ajaran agama paling enak dari situ. Biar masuk ya. Kita dari kecil paling suka kisah-kisah Nabi kalau That's diceritain. right. Nggak apa-apa dia strategi ya? Emang berkarakter Ustaz, nggak apa-apa. Keluarin aja terus. Ya bener ya? Iya benar. Karena kalau misalnya kita maaf nih ya, kita tahu sia doang ya nggak sekawam. Itu kadang orang bosan apaan sih? Iya. Tapi Apalagi pakai anak-anak kisah, kan tuh. Rasulullah pernah begini, para sahabat begini. Mereka tuh pada Iya. Pasti senang. Iya. pasti senang. Karena kan Bener. kalau kisah itu lebih masuk ke dalam sehari-hari. Relate, you know. Yes, I see. Okay, pemirsa, we'll be right back after this. Okay, awal. Tiba-tiba jadi ini. Yes. Jadi program lain ini. Iya, Ustazah, tadi kan Ya, sayang. kita udah mention tuh beberapa kegiatan kan. Salah satunya ada pesantren kilat. Ya. Kalau anak-anak itu pesantren kilat tuh biasanya apa aja sih yang Kegiatannya. Nah ini nih. Kaget gue, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tunggu setengah kamu jorok on air barusan. Jadi kalau pesantren kilat anak-anak itu yang pertama biasa ada lomba baca Iqra. Karena kan mereka kan masih usia 7 tahun, betul. pokoknya masih SD gitulah ya. Kalau udah balik mungkin udah lomba hafal Quran. Ya. Ini baca Iqra. Kemudian apalagi hafalan doa. Pesantren kilat tuh ayo, biasanya tuh anak-anak tuh paling hafal doa makan. Bener. Karena kalau doa makan itu langsung cepet dikabul. Oh, lu mau balik lana ya? Sama doa tidur, Ustazah, doa tidur tuh. Langsung. Ini lomba baca doa, lomba membaca Al-Iqra, bahkan hafalan hadis-hadis yang biasa banget tuh kalau kita lagi marah-marah tuh anak kita tuh suka ngomong gini, "Mama, la takdo polakal jannah." Jangan kau marah, maka bagimu surga. Nggak jadi marah kita. Bener. Jadi kadang-kadang tuh anak-anak tuh menjadi penasihat buat kita juga. Belum lagi lomba gini, dia suka bikin tuh kalau zaman dulu tuh zaman Umi, kalau kalian kan masih belum lahir mungkin. Belum apaan kita mah. Itu dia bikin kayak ular tangga. Ular tangga kan naik turun. Nah kita kasih tuh pada saat naik kita kasih misalnya ucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Oh gitu. Pas naik, Ada challenge, ada tantangan-tantangannya, ada perintah-perintahnya gitu. Iya, jadi kegiatannya nggak membosankan. Iya sih bisa begitu tuh. Lucu tuh yang ular tangga saya belum pernah pakai. Oh belum pernah, ya bikin dong. Iya buat anak-anak saya. Iya. Anak suruh, Iya. aduh Iqra 3. Oh subhanallah keren Umur loh. 5. Wis mantap. Iya, bapaknya Iqra 1. Oh, iya. Nah, bapaknya udah Quran beneran, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau pada saat naik bacaannya kalimat thayyibah. Kalau pada saat turun, udah kita suruh dia bergerak. Misalnya apa? Ayo kamu praktek wudu. Adik kamu soalnya menurun. Gitu. Adik kan mau nggak mau dia jadi belajar gitu. Iya menarik itu. Keren ya. Jadi tetap fun gitu buat anak-anak ya Ustazah ya. Itu dia. Tapi Karena kalau anak-anak tuh kreatif banget. Kreatif. Tapi anak-anak ada nggak sih yang kayak pas lagi kegiatan itu misalnya, aduh aku pengen yang lain gitu. Nah bisa jadi, makanya di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat 64. Apa kaget ya? Iya. Biasa itu mah, emang jantung. Gitu ya. Kalau kata surat 64 At-Taghabun ayat 14,
sesungguhnya di antara pasanganmu dan anakmu ada yang bisa menjadi musuh bagimu. Jadi kadang-kadang kita jadi musuhan. Kok udah mama bilang kayak gini permainannya kenapa jadi begini? Jadi kadang-kadang suka marah. Tapi jika kamu mau memaafkan dan bersabar, kamu dapatkan pahala. Jadi kalau antara orang tua ke anak tuh bisa musuh. Musuh dalam artian beda pendapat, argumen. Kita maunya A, dia maunya B. Biasa lah gitu kan. Kan punya anak kan. Nah begitu. Kawam gimana Kawam sama anak suka ada gini gak? Iya sama. Pastinya ya. Betul. Gitu karena kan. Untuk apa ya? Ada aktivitas itu penting banget. Penting banget. Kemudian yang kedua dalam ayat selanjutnya, sungguhnya di antara hartamu dan anakmu adalah bisa menjadi ujian bagimu. Kalau antara orang tua ke anak, musuh. Kalau antara harta ke anak bisa menjadi ujian. Ya ujian juga. Walaupun kita mungkin banyak kegiatan, mungkin banyak fasilitas ya kan. Mungkin dia memiliki apapun, ya belum tentu juga dia bisa puas. Bisa jadi ada aja kerewelannya. Disitulah kita dibutuhkannya, di samping kita bermain sama anak-anak, kita jangan lupa selipin terus keagamaan. Tahu nggak kalau Umar bin Khattab itu ya, walaupun dia baru masuk ke kisah tuh. Emang tadi nanya lagi tuh, emang Umar bin Khattab siapa sih? Kan kalau anak-anak 7 tahun kan pertanyaannya nyambung terus. Jadi kita tuh harus cerdas sebagai orang tua. Iya bener. Iya, Kita harus bisa jawab ya. Bisa jawab bagaimanapun caranya harus bisa jawab. Tapi nggak bisa ngarang juga. Iya. Jangan bohong juga. Jangan bohong juga. Benar. Karena kalau kata Quran waqulu qaulan sadida, ngomonglah sama anak perkataan yang benar. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin ke psikologinya, artinya apa? Kalau ngomong sama anak kecil pun jangan pakai bahasa anak-anak. Iya kan, benar nggak sih? Jangan pakai yang dewasa aja. Biasa aja dewasa, nggak usah pakai baby voice. Mau apa? Nggak usah kayak gitu. Mimi cucu nggak usah gitu kali. Mau minum susu aja kelas tuh bibir ya kan. Biasa aja kelas. Aduh, Ustazah seru banget nih. Seru banget. Baru satu segmen karakternya beda-beda loh. Iya benar. Saya sampai sekarang masih bingung nih. Cocok berbagi karakter. Yang asli yang mana? Yang asli di rumah. Yang ada badaknya. Aduh, Ustazah, Kawam dan juga Kamal, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya mengenai kegiatan untuk anak-anak supaya anak-anak gak suntuk ini. Tentunya tetap di Ruang Tengah ya pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna, masih dengan Ustazah Lulung dan juga Kak Awam. Betul sekali. Ini kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang kita minta untuk dijawab ya oleh Ustazah maupun Kak Awam. Oke? Siap berdua ya? Insya Allah. Insya Allah. Dijawab ya. Ujian ya disuruh jawab. Oh iya memang pertanyaan tentang mekanika kuantum ya. Jadi ini adalah pelajaran SMA. Oh begitu. Susah banget. Ya gue juga gak ngerti apa yang gue ngomongin barusan. Kita ada pertanyaan pertama dari netizen untuk Kak Awam dulu ya. Oke, Kak Awam. Untuk apa Kak pertanyaannya? Awam dulu. Halo Kak Awam, aku mau tanya dong gimana sih cara melihat bakat anak yang hobi mendongeng? Apa dilihat dari cara mereka ketika bercerita atau seperti apa? Dijawab ya Kak Awam. Ya, mendongeng atau storytelling ini kan merupakan soft skill ya. Artinya kalau anak itu sudah sering, karena bercerita itu tidak hanya secara verbal, tetapi juga dia melukis, itu juga sama, menuangkan cerita bisa. Oh, betul. seluas itu. Seluas itu. Okay. Kemudian dia bergerak dan seterusnya. Jadi ketika anak itu aktif, dalam tanda kutip aktif, dia bisa merangkai sebuah cerita, ya, merangkai sebuah susunan seperti itu. Nah ini dia punya bakat gitu. Tapi apakah dia nanti lebih banyak bergeraknya, berarti dia lebih ke pantomim misalkan gitu ya. Tapi kalau dalam verbalnya berarti dia di storytelling gitu ya. Nah, hanya saja yang paling penting sebetulnya setelah kita menemukannya ini. Kalau anak sudah ada, wah ini sepertinya memang dia suka nih bercerita, maka lebih banyak orang tua yang mendengar. Jangan sampai anaknya suruh dengar terus. Gitu. Bahkan kalau dalam keluarga itu upayakan kita membahas berbagai hal terkait dengan rumah tangga, itu juga anaknya harus dilibatkan gitu lah. Oh iya? Iya, betul. Karena agar terbiasa anak mengungkapkan pendapatnya. Kemudian karena kan dibutuhkan anak harus berani ke depannya. Jangan kemudian tidak diajak dalam diskusi, tidak diajak dalam rembukan apapun gitu ya. Itu sehingga nanti khawatirnya anak-anak akan menjadi tidak cerdas dalam berbicara. Jadi boleh sebelum tidur aku kayak nanya ke nama anakku kan Omar. Ya. Omar, gas 3 kilo langka lagi. Boleh. Itu rumah tangga. Boleh, betul, boleh sekali. Terus betul. Aku akan kaget banget kalau dijawab,
Iya lagi pagi. Paham ya? Ya betul. Artinya anak-anak punya dunia dan dia punya imajinasi dan jawaban apa yang tertuang kita tinggal mengarahkan saja. Oh, jadi jangan pernah meremehkan sebenarnya ya. Anggap dia seperti halnya lawan bicara yang pantas buat kita. Ya, ajak terus berbicara. Oh, oke. Baiklah, mulai besok dia akan sama sama gue. Jadi begitu ya caranya, pemirsa. Jadi dia tahu sikon gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih ada dari netizen, ada untuk Ustazah Lulung. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya dong, kegiatan-kegiatan apa yang cocok untuk dilakukan anak yang sudah beranjak dewasa ketika mereka sedang berpuasa? Karena kadang-kadang anak remaja ini punya sifat yang tidak bisa diatur. Tetapi sebagai orang tua juga pengen anaknya produktif ketika bulan Ramadan. Nggak cuma main games aja Ustazah, gitu. Gimana ya, sementara memang main games itu udah terlalu banyak banget ya. Tapi memang kita juga nggak boleh seuzon. Makanya kalau kita ke anak itu bukan anak nggak bisa diatur. Kita mungkin yang cara mengaturnya salah. Karena kadang kita sukanya nunjuk. Pokoknya kamu harus begini, kamu harus begini. Nggak bisa sama anak zaman sekarang itu harus nggak bisa. Maka kita sama anak itu harus BMM. Apa tuh? BMM. Tahu nggak BMM? Nggak tahu. Berpikir, memilih, memutuskan. Suruh dia berpikir dulu. Seperti tadi Kak Awam bilang kan, berpikirnya apa? Bahwasanya kalau yang namanya kita itu kasih pikiran ke dia, jadi gini, kamu mau nggak puasanya banyak pahala? Mau, gitu kan misalnya. Nah, kamu pikirin deh kira-kira kegiatan apa ya yang bisa mendapatkan pahala, nggak cuma sekedar maaf tidur. Emang sih katanya tidur orang berpuasa pahala. Tapi kan kalau tidurnya sampai dari subuh sampai maghrib, namanya bukan ibadah itu. Bukan ibadah, itu kalau nggak salah tipes namanya. Itu dari subuh nggak bangun sampai maghrib gimana sih? Bangun cuma sholat doang, tidur lagi kan gitu. Betul. Jadi kita kasih dia berpikir apa ya kegiatannya ya gitu kan. Mungkin kalau misalnya perempuan, ayo. Maaf deh ya, anak-anak perempuan zaman sekarang ini mungkin yang usia-usia SMA ya kan, itu belum tentu tahu nama bumbu. Nama bumbu, nama bumbu dia nggak tahu. Contoh, mana kunyit, mana jahe, mana dia ngerti. Betul. Mana jahe, mana lengkos, mana dia ngerti. Kita tanya aja. Oh iya, tanya dia Tahu coba. dia? Tanya dia. Kamu tahu kunyit mana, nggak? jahe mana, lada mana, ketumbar, pasti ketuker. Tahu permainan kayak gitu tuh. Mirip soalnya. Iya kan, bener kan, mirip keserupa tapi tak sama. Betul. Nah, jadi kalau untuk anak perempuan mungkin dapur. Si cantik-cantiknya wanita harus tahu tentang urusan dapur. You know? Baik, yang mulia. Mungkin laki-laki sama papahnya atau sama bapaknya, ya mungkin masalah apapun lah, bisa juga menceritakan tentang kisah herek-herek para sahabat Nabi. Waktu Ibnu Abbas usia 15 tahun, tahu nggak? Dia sudah menjadi panglima perang loh. Kalau sekarang jadi apa? Jadi pemimpin. Udah kamu belajar deh, kamu jadi imam. Itu juga suatu permainan kalau mungkin dalam bagi dia tuh dikasih kepercayaan. Jadi intinya apa aja sih selain games? Games juga jangan kita atur. Kenapa? Kasih dia berpikir. Kira-kira games apa ya? Oh dia gamesnya ini nih. Oh atau dia mungkin nonton film. Jangan juga susun. Kenapa? Dari film kita bisa ambil hadis loh. Ya siapa tuh lagi nonton film Nabi. Siapa tahu. Atau dari lagu aja bisa jadi hadis misalnya. Banyak kok lagu-lagu sekarang. Tahu nggak lagu yang apa tuh yang adakah sungai-sungai? Oh ya Allah. Sal Priadi. Nah itu kan Galau Bunga Matahari. Iya betul. Itu kan di dalam hadis emang di Quran dibilang di surga memang ada sungai-sungai. Jadi kita kasih tahu. Dia pas dengerin lagu itu, kan orang kan mungkin kalau seuzon nyanyi melulu puasa lah biarin aja. Kita tinggal pinter-pinter kita. Itu ada hadisnya loh. Kasih dia berpikir, memilih deh kan BMM. Pas memilih, pilih mana yang paling bermanfaat. Baru dia memutuskan. Ya deh mah, jadi kita nggak merasa ngatur anak dan anak merasa nggak diatur. Kenapa? Anak sekarang itu, masya Allah, lebih kreativitas, lebih cerdas, lebih pintar. Jadi bukan mereka ngelawan sebenarnya. Cuman karena kita terkait-kait kok ngelawan ya. Dulu kita kalau dibilang sama orang tua kita nunduk tapi ngedumel. Nih saya deh. Lulung jangan kayak gini. Iya bah. Tapi pas udah kayak gini sebel banget kan gitu. Tapi anak sekarang kalau kita kasih tahu, emang kenapa? Emang ada apa? Terus di mana? Nah, itu tuh dia nanya sangat jujur sekali. Jadi keren banget anak zaman sekarang sebenarnya. Kita harus siap menghadapi anak-anak yang jujur dan benar-benar apa adanya. Luar biasa. Masih ada lagi yang mau nanya-nanya nih? Ada lagi. Dari netizen. Apakah itu? Ini buat siapa? Untuk Kak Awam. Baik. Kak Awam, halo Kak Awam. Dulu saya suka banget mendengarkan dan membaca dongeng. Ketika saya sudah memiliki anak, saya ingin menurunkan ketertarikan saya terhadap dongeng ke anak saya. Tapi sejauh ini anak saya tuh menolak. Kira-kira ada tips dan triknya nggak ya Kak Awam? Supaya anaknya mau? Oh iya.
Jadi ada seperti tadi ya di awal kita sebutkan mendongeng itu tujuannya untuk siapa dulu, dilakukan di mana. Kalau di rumah itu memang tidak ada target khusus. Artinya ketika kita mau bercerita jangan seakan-akan kita mau cerita. Jadi misalkan kalau mau cerita itu kan ayah mau cerita ya. Jadi dulu, nah itu sudah. Kalau saya lebih, jadi kenapa Kak Awam itu berhasil untuk bercerita atau mendongeng untuk anak sekarang yang anak saya itu kan sekarang sudah 26 tahun, sudah punya anak, saya udah punya cucu gitu ya. Jadi muda ya. Iya. Saya kalau ketemu anak saya gitu ya, ruang kerjanya, ini korden kamu warnanya kok putih ya. Aku jadi ayah jadi inget kakek kamu dulu sukanya warnanya sama. Halus. Gitu halus. Jadi masuk set. Nah, dari situlah pintu masuknya korden, pada akhirnya kita memberikan hikmah apa gitu. Nah, dengan begitu maka anak juga akan merasakan bahwa itu sebuah teknik sebetulnya yang ditularkan. Ayahnya suka bercerita atau bundanya suka bercerita, maka anak-anak juga akan meniru gitu loh. Apa yang dilakukan orang tua biasanya anak-anak suka dan dia jadi ingin. Pendekatannya ya yang harus dibikin sehalus mungkin. Betul. Jadi jangan fokus kepada isi nasihatnya, tetapi bagaimana cara menasehatinya. Gitu kan? Ya. Kalau udah kayak gitu masih nggak tertarik juga, udah nggak usah dipaksa. Emang anak lu demennya denger, nggak demen cerita dia berarti orangnya. Atau mungkin ceritanya lewat gambar. Iya kan bakatnya beda-beda kata Kak Awam tadi, gitu ya. Udah. Selanjutnya Ibu Nuri, ada lagi pasien berikutnya. Cuma kayak di apotek. Itu kayak puskesmas ya. Selanjutnya buat Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Kita, mau dijawab? Waalaikumsalam. Gitu lupa saya, terpesona. Kita kan sebagai orang tua kadang capek juga. Capek ya. Pengennya istirahat saat lagi menjalankan puasa. Apalagi pas sahur harus masak dulu. Salah nggak sih Ustazah kalau kita sebagai orang tua membiarkan anak tidak produktif ketika mereka berpuasa karena kelelahan kita? Salahkah diriku bila kini gitu ya? Kirain tadi ngejawab. Saya nggak ada minta nyanyi Ustazah di situ di pertanyaan. Ya memang juga kalau ibu ya? Iyalah, namanya juga sebagai seorang ibu, dia juga yang masak, dia juga yang harus ngurusin anak. Ya pokoknya ibu-ibu hebat lah insya Allah dengan keikhlasan mendapatkan pahala yang besar. Masalahnya kalau misalnya kita tidur nih, kita kecapean masak, terus anak juga nggak produktif, ya kan kita juga harus bisa menjaga hak-hak dan kewajiban di badan kita. Kalau masa kita mau sehari mau produktivitas melulu sih, kan juga ada waktu istirahatnya. Karena kalau kata Umar bin Khattab, yang pertama, kalau dalam berkegiatan, beribadah, al-qasdu tablugu, bersikap sedang-sedang saja, ya sedang saja, ada waktunya main. Karena di dalam Al-Quran juga dinyatakan gitu. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ngajak Nabi Yusuf bermain kan, dibilang arsilhu ma'ana godan yarta wa yal'ab. Kirimkan Yusuf kepada kita, yuk kita mau ngajak senang-senang dan bermain. Kan senang-senang itu cuma sebentar. Ibaratnya katanya dunia adalah tempat bermain, kan main cuma sebentar. Selebihnya kan adalah kita kegiatan segala macam. Jadi main juga sebentar, apalagi capek habis masak. Jadi bukan tidak produktif anak-anak, tapi dikurangi dulu, istirahat dulu yuk, nanti kita kerjain lagi sesuatu itu gitu. Gitu. Kamu tahu nggak bedanya kunyit sama kembar? Lari lah. Ada tahu? Mirip lo itu. Gak terus aja gitu tadi. Iya, mirip. Cuma ngulangin aja. Jadi kita tahu ya Mal ya bagaimana mengisi kegiatan untuk anak, terus juga ingat bahwa puasa untuk anak-anak itu pembelajaran ya Kak Awam ya, jangan dipaksakan, tapi juga isi dengan kegiatan menyenangkan dan yang paling utama ya dari orang tua dulu. Betul. Dan hari ini kita banyak banget dapet tips and trik nih dari dua bintang tamu kita. Apalagi buat orang tua. Sebagai orang tua nih pemirsa, semoga manfaat ya. Amin. Kalau gitu kita pamit dulu. Terima kasih banyak untuk Ustazah Lulung dan juga terima kasih Kak Awam. Terima kasih banyak pemirsa juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya tetap di Ruang Tengah bersama Asput dan juga Kamal, tempat berbagi informasi penuh makna. Sampai jumpa, dadah.